Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Adakah teman-teman di sini yang belum mengenal apa saja fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi kasir ke toko? Fitur-fitur ini sangat bisa diandalkan untuk mendukung kemajuan usaha atau toko milik teman-teman. Apa saja fitur yang dimaksud? Semua akan dibahas tuntas di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ya fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi ke toko. Nah, untuk penjelasan pertama, di versi ke toko itu ada dua, yaitu versi desktop dan versi website. Yang saya tampilkan ini adalah versi desktopnya. Kita bisa lihat di bagian ini ya, ketoko.co.id desktop. Nah, kalau versi websitenya kita bisa buka. Nah, tampilan dari versi websitenya seperti ini untuk program ke toko, gitu ya. Jadi ada dua versi, ke toko versi website dan ke toko versi desktop. Dan ada lagi ke toko versi mobile. Ya, nanti itu bisa dilihat saja di video yang lain ya untuk toko versi mobilenya. Nah, di sini untuk fitur yang pertama yang akan saya jelaskan itu di bagian daftar item. Nah, di daftar item ini ada namanya tipe item. Nah, kalau di program ke toko, tipe itemnya bisa memilih tipe rakitan atau tipe rakitan non proses. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah menggunakan versi yang paling tinggi dari program ke toko, itu bisa menggunakan dua tipe item, rakitan proses dan rakitan non proses. Nah, selanjutnya di program ke toko ada namanya tipe item dari varian. Nah, varian yang dimaksud ini adalah jadi kita bisa membedakan barang yang kita jual itu berdasarkan ukuran. Contoh ya, misalkan ukuran XL, L, S sampai M, atau mungkin dari warna kuning, warna merah, hijau dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan tipe varian dari item yang kita ingin jualkan. Contoh seperti baju ya, baju, celana dan lain-lain. Nah, tipenya seperti ini ya, untuk tambahkan ukuran di bagian tipe harga dan tambahkan item warnanya, sesuaikan ya, seperti itu. Selanjutnya di program ke toko, di menu barcode kita bisa mencetak dengan beberapa item diskon dan beberapa item promosi. Nah, kalau teman-teman sudah men-setting diskon periode dan setting periode promosi, maka kita bisa menampilkan barcode-nya. Nah, di bagian barcode ini kita bisa pilihkan saja di bagian opsi pilihan, lalu kita bisa cetak saja item yang sudah disettingkan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah setting di bagian diskon periode atau diskon periode promosi, maka kita bisa menampilkan barcode-nya yang sudah terpotong atau yang sudah terdiskon. Jadi fitur ini mungkin akan dibutuhkan ketika user ingin mencetak barcode dengan potongan yang sudah terpotong nilainya. Nah, selanjutnya sekedar informasi ya, kalau di program ke toko itu bisa melakukan transaksi penjualan tanpa stok. Nah, jadi kita bisa mengaturnya dari menu pengaturan umum. Nah, kita masuk ke bagian transaksi. Nah, di bagian bisa jual stok habis, kita pilih saja bisa. Nah, kalau kita pilih bisa, maka kita bisa menjualkan item kita tanpa stok, yang nantinya stok kita akan menjadi minus. Tapi kalau misalnya kita ingin atur bisa jual item harus ada stok, maka kita bisa settingkan bisa jual stok habis, ini tidak jadinya ya. Maka nanti kalau kita melakukan transaksi penjualan, itu harus ada stoknya terlebih dahulu. Oke, nah mungkin ya sekedar informasi juga, kalau program ke toko ini, sistem APP-nya menggunakan average atau rata-rata. Jadi contohnya misalkan teman-teman membeli baju, contoh ya, harganya 10.000 kepada supplier A. Nah, teman-teman sudah melakukan penjualan dan stoknya mau habis, dan teman-teman order kembali kepada supplier A tadi dengan harga 15.000. Nah, sistem APP ke toko ini menggunakan average, yaitu rata-rata dari 10.000 ke 15.000 tadi ya. Contoh misalkan kemungkinan itu 12.500, contoh ya rata-ratanya seperti itu. Dia akan mengambil rata-rata dari HPP yang sebelumnya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di program ke toko ada namanya daftar aset. Nah, di bagian ini kalau kita memiliki perusahaan dan memiliki aset di perusahaan tersebut, itu bisa aja diinputkan di bagian daftar aset. Contoh ya, nah di sini kalau teman-teman memiliki aset kendaraan, aset bangunan, atau aset tanah, itu bisa aja diinputkan di bagian akuntansi, daftar aset. Nah, ini untuk inputnya, input aset kita. Nah, ini adalah input dari grupnya. Contoh misalkan bangunan, nah contoh misalkan kendaraan. Nah, itu bisa ditambahkan di menu ini ya, kalau misalkan yang belum ada. Nah, di sini kita sudah menginputkan untuk kendaraannya, kita pisah yang 1500 cc dan 250 cc. Ini kita pisahkan ya, itu bisa aja seperti itu. Nah, untuk proses penyusutannya, itu setiap bulan kita tinggal diproses saja. Kita proses, lalu kita lihat list prosesnya. Akan otomatis melakukan penyusutan dia setiap bulannya. Ya. Nah, di bagian daftar aset ini kita bisa menambahkan saja kalau teman-teman ingin menginputkan asetnya, gitu ya. Di sini untuk video lengkapnya, input daftar aset ini secara lengkap mungkin bisa dilihat di video lainnya, gitu ya. Nah, saya lanjut lagi.
Nah, selanjutnya untuk fitur yang nggak kalah penting, ini mungkin sebagian memang sangat dibutuhkan ya. Nah, Ketoko ini bisa terhubung dengan marketplace. Jadi di program Ketoko ini bisa saling terhubung, terintegrasi dengan Shopee, dengan Tokopedia, dan Lazada. Ada dua opsi untuk menghubungkan ke marketplace. Yang bisa terhubung dengan marketplace hanya Ketoko versi websitenya aja, atau tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi tampilan ini versi website itu dia bisa menghubungkan ke marketplace. Jadi keintegrasi dengan marketplace. Nah, kalau untuk Ketoko versi desktopnya, itu dia bisa terhubung dengan marketplace dari program Ketoko atau platform dari Ketoko saja. Nah, yaitu di bagian e-commerce, nah di bagian daftar Ketoko Share. Tampilannya untuk platform dari program Ketoko atau Ketoko, kita bisa buka di bagian tambah ini. Kita klik saja Ketoko Store. Nah, tampilan e-commerce dari Ketoko seperti ini. Jadi untuk versi yang desktopnya itu hanya bisa terhubung dengan marketplace dari Ketoko Store web, gitu ya. Jadi untuk yang desktop hanya bisa terhubung dengan e-commerce dari Ketoko, gitu ya. Nah, ini untuk ketentuannya seperti ini. Jadi harus dilengkapi dulu ya. Untuk ketentuannya dari langkah 1 sampai langkah 4. Itu nanti baru bisa terintegrasi gitu ya. Kalau versi websitenya kita bisa terhubung dengan marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia maupun e-commerce dari Ketoko. Ya, coba di sini saya akan tampilkan untuk menghubungkan dari e-commerce. Di sini juga bisa daftar Ketoko Store. Nah, tadi seperti di desktop ya. Jadi di website itu bisa dua, Ketoko e-commerce dari Ketoko dan marketplace dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, cara menghubungkannya kita bisa aja di bagian pengaturan. Di sini kita pilih saja integrasi ke marketplace. Nah, di sini saya sudah menghubungkan dengan Shopee ya. Nah, di marketplace Shopee dengan nama tokonya WSN Store gitu ya. Di sini sudah terhubung ya. Nah, sini juga bisa dilihat ya aturannya berbeda-beda masing-masing. Di sini Shopee, Lazada aturannya sama dan Tokopedia berbeda. Masing-masing ini harus diikuti aturannya agar bisa terhubung atau terintegrasi. Selanjutnya untuk fitur yang lain di program Ketoko. Di program Ketoko ini bisa terhubung dengan payment gateway. Nah, di payment gateway ini jadi kita bisa melakukan pembayaran dengan BCA, dengan bank-bank lainnya atau dengan kris. Nah, caranya kita bisa buka menu pengaturan payment gateway. Nah, di sini sebelumnya saya sudah terhubung dengan platform dari Sendit, tuh ya. Di bagian platform di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah Midtrans, yang kedua adalah Sendit, yang ketiga adalah Ketoko Kris Power by Midtrans. Di sini bisa dipilih aja. Nah, sebelumnya saya sudah terhubung dengan Sendit ya di bagian ini. Lalu di bagian opsi pembayarannya, di sini ada pembayaran manual, pembayaran online, dan pembayaran semi online. Kalau pembayaran manual itu seperti biasa ya, tampilannya akan terlihat tunai, kredit, debit, deposit, dan lain-lain. Itu seperti itu ya tampilan dari manual. Nah, tampilan pembayaran online, kalau kita pilih sini ya, coba kita melakukan transaksi ya untuk menampilkan. Di sini tampilan online-nya akan memunculkan pembayaran langsung. Nah, di sini saya edit transaksi yang sudah ada aja, kita coba bayar. Nah, di sini kita bisa simpan dan check out. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Nah, gini ya. Jadi kalau misalkan nanti pembayaran dengan bank transfer atau mungkin dengan kredit debit card atau mungkin dengan kris itu bisa aja gitu ya. Kalau sudah terhubung. Jadi tinggal di scan aja gitu ya. Tampilannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah mendaftarkan payment gateway di bagian Sendit, itu bisa aja kita buka platformnya di Google. Kita tuliskan saja payment gateway Sendit. Nah, tampilan seperti ini. Jadi teman-teman harus daftar dulu sesuai dengan mungkin nomor telepon. Itu bisa didaftarkan saja ya. Nah, di bagian ini kalau sudah baru bisa diintegrasikan dengan Ketoko. Itu ya di bagian pengaturan payment gateway. Nah, untuk video lengkapnya mungkin ada di video lain ya. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, selanjutnya untuk fitur lainnya dari program Ketoko ini, dia bisa terhubung dengan penjualan PPOB. Jadi otomatis kalau kita melakukan pembelian pulsa, itu dia sudah muncul keterangan dari saldonya atau voucher-vouchernya gitu ya. Nah, untuk mengaturnya kita bisa buka dari pengaturan PPOB. Nah, di sini untuk username dan nomor telepon itu harus sesuai dengan yang teman-teman daftarkan di platform IAK. Nah, coba kita tampilkan untuk platform IAK ya. Nah, tampilan platform dari IAK ini dia seperti ini. Jadi teman-teman harus daftar dulu, sesuaikan dengan data-data teman-teman. Kalau sudah sesuai, bisa langsung dihubungkan. Nah, di sini untuk modenya ada mode production dan mode sandbox atau demo. Kalau teman-teman ingin mencobanya, itu bisa dengan mode sandbox dulu saja atau demo. Itu ya, baru bisa teman-teman daftarkan dari IAK agar bisa saling terintegrasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sebelumnya di sini saya sudah daftarkan ya. Saya coba melakukan transaksi penjualan dengan pulsa. Nah, pulsa. Nah, di sini langsung dipilih saja PPOB. Nah, saya
pilihkan nomornya ya. Di sini misalkan nomornya saya asalkan dulu contoh ya. Coba saya lihat. Nah, tampilannya nominalnya sudah akan muncul otomatis ya di sini. Kalau misalkan paket data, e-money, listrik PLN nanti juga sudah bisa. Kalau teman-teman tadi sudah daftarkan atau sudah terintegrasi dengan IAK. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba dengan demo. Tadi model sandbox demo ya. Nah, seperti itu aja untuk fitur-fitur yang ada di program Ketoko. Terima kasih. Nah, begitu ya teman-teman. Keren kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja nih. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.